warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat di dalam melaksanakan tugas ya. Baik Bapak Ibu Guru yang sudah melaksanakan IKM ya, implementasi kurikulum merdeka, maupun Bapak Ibu Guru yang masih menjalankan untuk kurikulum 2013. Dan anak-anak sekalian yang hebat, yang rajin ya, semoga kalian tetap selalu belajar dan ikuti selalu channel Barisno Berbagi yang bisa bersama untuk belajar bersama ya. Baik, pada video kali ini saya hadir untuk mengajak Bapak Ibu Guru kelas 4 SD maupun MI serta anak-anak sekalian ya untuk kelas 4 fase B. Inilah ya, ini materi bisa diketahui maupun dipelajari untuk baik kurikulum 2013 maupun kurikulum merdeka. Nah, pada video kali ini saya hadir ya untuk menjelaskan dan mengajak mengkaji bersama mengenai materi matematika untuk kelas 4 SDMI pada materi tentang bilangan ya. Baik, bab 1 tentang bilangan ya. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Menentukan, menyajikan, dan memodelkan hasil operasi hitung serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi bilangan cacah. 2. Menjelaskan dan menentukan pangkat 2 dan akar pangkat 2 serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pangkat 2 dan akar pangkat 2 ya. Jadi ini kita harus mempelajari ini tadi tujuannya ya. Kita akan bisa secara terampil di dalam melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian, serta kita bisa menentukan akar pangkat 2 maupun bilangan pangkat 2 ya. Mari kita pelajari bersama. Sifat-sifat operasi hitung. Pertama, operasi hitung penjumlahan ya. Tentunya pertama dengan pertukaran ya. Operasi hitung penjumlahan yaitu pertama pertukaran atau komutatif ya. Ini 4 misalnya, jika disambung dengan 3, 4 ditambah 3 artinya digabung ya, disambung. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Atau 3 tambah 4 sama dengan 7 ya. Jika dibalik 4-nya misalnya 4 ditambah 3, 4-nya di awal, kemudian 3-nya berikutnya ya digabung, disambung, maka hasilnya 7. Ataupun misalnya 3 duluan disambung dengan 4 atau ditambah 4, maka hasilnya tetap 7. Urutan penjumlahan dapat ditukar ya dan menghasilkan nilai yang sama. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 4 yaitu 7. Ini disebut sifat komutatif ya. Kemudian yang kedua adalah pengelompokan. Nah, penjumlahan dengan pengelompokan yaitu menghitung 2 tambah 3 tambah 4. Itu artinya jadi dikelompokkan dulu 2 tambah 3 dalam kurung ya. Digabung dulu ini dikelompokkan kemudian ditambah 4. Maka hasilnya 9 ya, yaitu 5 tambah 4. Nah, sebaliknya juga bila
Maaf. Ini sebaliknya juga bila 3, jadi 2 tambah 3 tambah 4, maka hasilnya juga 9 ya. Jadi dikelompokkan pun dalam penjumlahan hasilnya tetap sama ya. Sehingga ini penjumlahan itu merupakan bisa termasuk sifat komutatif ya, atau penggabungan ya. Nah, perhitungan dari depan atau dari belakang menghasilkan nilai yang sama ya. 2 tambah 3 dalam kurung ya ditambah 4, kemudian itu sama dengan hasilnya jika 2 ditambah 3 dan 4 yang digabung ya, sehingga dapat hasilnya sama. Nah, inilah ya sifat penjumlahan ini ya. Kemudian penjumlahan dengan 0. 2 tambah 0 itu sama dengan 2. Nah, 0 tambah 2 juga tetap 2 ya. Penjumlahan dengan 0 menghasilkan bilangan itu sendiri ya. Jadi 2 tambah 0 sama dengan 2, 0 tambah 2 sama dengan 2. Jadi penjumlahan dengan 0, berapapun ditambah 0 menghasilkan bilangan itu sendiri. Misalnya 1 juta tambah 0 sama dengan 1 juta. 0 tambah 1 juta sama dengan 1 juta. Jadi penjumlahan dengan 0 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri ya. 4 tambah 0 sama dengan 4, 0 tambah 4 sama dengan 4 ya. Itu contoh penggunaan sifat operasi hitung. Misalnya ini 37 tambah 18 ditambah 3. Lebih mudah dijumlahkan dulu karena hasilnya puluhan. Nah, di sini ya urutan penjumlahan dapat ditukar ya. Penjumlahan ini urutannya bisa ditukar. Nah, untuk mudahnya ya kalian bisa menjumlahkan, mengelompokkan dengan bilangan yang menghasilkan puluhan ya. Misalnya ini 37 dengan 3 ya, itu menjadi 40. Nah, baru ditambah 18. Itu akan lebih mudah ya. Jadi 37 ditambah 18 ditambah 3, maka diurutkan ya, ditukar lagi 37 tambah 3 baru ditambah 18. 37 tambah 3 sama dengan 40 ditambah 18. Jadi mudah ya. 40 ditambah 18 itu 40 tambah 10 50 tambah 8 ya. Jadi 58 itu. Jadi untuk mempermudah dikelompokkan ya, mana yang lebih ini. Baik. Contoh penggunaan sifat operasi hitung misalnya. 76 tambah 27 dapatkan puluhan dari salah satu bilangan ya. Dapatkan puluhan dari salah satu bilangan. Nah, ini tentunya anak-anak misalnya dari 76 ditambah 27. Nah, 76 ini supaya menjadi puluhan, maka dari 27 itu dikurangi 4 ya. 27 kurangi 4 jadi ditambahkan ke 76 jadi 80 ya. 76 tambah 4 jadi 80. Yang 27 tadi udah dikurangi 4 sehingga jadi 23. Nah, akan lebih mudah jika 80 ditambah 23, maka 80 tambah 20 sama dengan 100 ditambah 3 ya. Jadi 103 itu. Nah, operasi hitung pengurangan sekarang. Operasi hitung pengurangan misalnya mula-mula ada 7. Diambil 4 ya.
Ini mula-mula ada 7 kotak ya, kemudian diambil 4. Nah kita ganti warna hijau, warna kuning tadi ya, jumlah 7 diambil diganti yang 4-nya diganti warna hijau, maka tinggal yang kuningnya adalah tinggal 3 ya. Nah seperti itu, mula-mula ada 7, kemudian hijaunya ada 4, maka diambil 2 sisa 2. Nah seperti ini ya. Jadi tetapi ini pengurangan itu tidak sama ya. Pengurangan itu tidak boleh ditukar ya. Ini menunjukkan pengurangan itu tidak bisa ditukar ya. Misalnya mula-mula 7, kemudian diambil 4 ya, diambil 2 lagi sehingga 7 kurangi 4 kurangi 2 sama dengan sisa 1. Nah ini kebalikannya, kalau ini sisa 5 ya. Jadi kesimpulannya bahwa pengurangan tidak bisa ditukar ya. Baik. Nah perkalian, apakah perkalian bisa ditukar? Jadi operasi hitung perkalian misalnya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ya, artinya 4 kali 3 itu artinya 4 kali 3 ya ini ya. Penukaran apakah bisa? 4 kali 3 sama dengan 12, dan bisa dibalik 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi pada perkalian urutan dapat dibalik ya. Kalau perkalian bisa dibalik. Pertama penjumlahan bisa dibalik, bisa ditukar ya. Bisa dikelompokkan. Nah kalau pembagian tadi pengurangan tidak bisa, dan perkalian bisa ya. Sekarang pengelompokan untuk perkalian, 4 kali 3 kali 2, maka kelompokkan dulu 4 kali 3 kali 2 ya. 4 kali 3 sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24. Nah sekarang apakah sama dengan 4 kali 3 kali 2? Maka hasilnya 4 kali 3 kali 2 6, 4 kali 6 24. Jadi sama ya. Jadi 4 kali 3 kali 2 dikelompokkan 4 kali 3 kali 2 sama dengan 4 kali 3 kali 2 ya. Jadi dikelompokkan 4 kali 3 dulu, baru kalikan 2 dengan pengelompokan 4 kali 3 kali 2 dikelompokkan sehingga menjadi tetap nilainya ya, hasilnya tetap sama. Jadi kesimpulannya pengelompokan juga bisa diterapkan pada perkalian ya. Hukum distributif. Nah distributif ini penyebaran ya. Jadi 4 kali 3 tambah 2 ya sama dengan 4 kali 3 ditambah 4 kali 2. 4 kali dalam kurung 3 tambah 2 itu sama saja dengan 4 kali 3 ditambah 4 kali 2 ya. Ini sifat distributif. 4 kali dalam kurung 3 tambah 2 sama dengan 4 kali 3 dalam kurung ditambah 4 kali 2 dalam kurung ya. Jadi sama nilainya. Sekarang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nilai tempat 2, 3, 4 234 ya. Ini 2-nya adalah 200, 3-nya adalah 30, dan 4 adalah satuan ya. Jadi 234 itu diuraikan menjadi 200 tambah 30 tambah 4. Jadi 2 kali 100-an ya, ditambah 3 kali 10 ditambah 4.
Angka 2 pada bilangan 234 mempunyai nilai tempat ratusan. Angka 3 pada bilangan 234 mempunyai nilai tempat puluhan. Dan angka 4 pada bilangan 234 mempunyai nilai tempat satuan. Ya. Membandingkan bilangan, manakah yang lebih besar? 314 atau 282? Nah, caranya bagaimana membandingkannya? Manakah yang lebih besar? Bilangan dapat dibandingkan dengan memperlihatkan nilai tempat tertinggi. Dilihat dari nilai tempat ratusan, diketahui 3 lebih besar daripada 2 ya pada ratusan. Nah, di sini anak-anak ya dan Bapak Ibu guru, tentunya untuk membandingkan mana yang lebih besar, Bapak Ibu guru lihat ya, kalau ini kebetulan sama-sama ratusan yang dibandingkan, maka dilihat dulu angka ratusannya ya. Bila ini 314 itu ratusannya ada 3, sedangkan 282 ratusannya ada 2. Tentunya ini langsung kita ketahui bahwa 314 lebih besar daripada 282. Jadi yang dilihat adalah angka ratusannya ya. Jadi angka ratusannya kalau sudah dibandingkan itu lebih besar, maka itu langsung ini. Kemudian menyusul berikutnya ya. Kalaupun misalnya ratusannya sama, maka perbandingkan dengan puluhannya dulu ya. Kalau puluhannya itu lebih besar, maka itulah yang lebih besar. Baik, itu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, mengurutkan bilangan. Bagaimana cara mengurutkan bilangan? Urutan keempat bilangan, urutan ya. Keempat bilangan di atas di atas dari yang terkecil. Misalnya disuruh mengurutkan antara 156, 194, 257, 123. Maka urutan keempat caranya ya ini Bapak Ibu. Misalnya dari urutan terkecil ke yang terbesar, Bapak Ibu lihat dulu ya. Urutan angka ratusan dulu, yang terkecil mana? Ini 156 1 ratusan, 194 1 ratusan, 123 itu 1 ratusan. Sama-sama ya. Kalau ini 257 tentunya lebih besar ya. Itu jangan diperbandingkan. Sekarang dari ratusannya sama, kita perbandingkan puluhannya. Nah, di antara 5 puluhan, 2 puluhan, dan 9 puluhan, tentunya yang lebih kecil adalah 2 puluhan, maka 123 adalah urutan pertama. Kemudian 156 urutan kedua, 194 urutan ketiga, dan 257 urutan keempat. Nah, itu seperti itu ya, sangat mudah ya. Nah, untuk menghitung perkalian dan pembagian, operasi hitung perkalian. Perkalian dengan angka satuan. Misalnya 3 kali 32, tentunya ini harus dipisahkan 3 kali 30-an ya. Jadi puluhan dulu ya. 3 kali 30 maka dapatnya 90 ya. Kemudian 3 kali 2 dapatnya 6. Maka 90 tambah 6 sama dengan 96. Jadi 3 kali 32, anak-anak silakan kalikan dulu 3 dengan puluhannya ya. Puluhan dari 32 adalah 30. Jadi 30 kali 3 adalah 90. Dan satuannya 3 kali 2 maka 6. Jadi 96. Cara memanjangnya seperti ini ya. Silakan kalau cara memanjang
Nah, kalau cara bersusun ya seperti ini. Nah, seperti mana ya yang terbaik, yang termudah bagi kalian, bisa pilih ya. Perkalian dengan angka puluhan. 23 kali 263. Nah, cara memanjangnya ya, tentunya 23 itu 20 tambah 3 kali 263. Dijabarkan salah satu bilangan, misalnya 20 kali 263 ditambah 3 kali 263, digunakan hukum distributif. Nah, pertama hitung perkalian 3 kali 263. Maka hasilnya ini ya. Nah, ini tentunya sifat pemanjang ini harus ya kalian pelajari juga ya. Nanti kita pilih mana yang paling mudah ya. Nah, di sini ini sifat perkaliannya. Nah, untuk bersusun biasanya kita gunakan ya, yang lebih itu adalah yang bersusun ya. Misalnya 263 kali 23, 9 kali 3 ya. Kemudian ini maksudnya 3 kali 3 itu 9 ya. Pertama 3 kali 3 9 ditulis di awal. Kemudian 3 kali 6 60 ya, 3 kali 60 180 ditulis. Kemudian 3 kali 200 600 ya. Nah, kemudian di sini 2 kali 3 ya, 20 nih. 3 kali 20 60. 60 kali 20 ya, itu 1200, dan 200 kali 20 adalah 4000. Lalu dijumlahkan ya, sehingga mendapatkan 6049. Nah, angka 0 di bagian belakang sering tidak dituliskan ya, tetapi posisi dan letaknya harus jelas. Nah, demikian ya Bapak Ibu tentang contoh operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian ya, sehingga kita bisa mendapatkan sedikit penjelasan ya. Terima kasih. Bila ini efektif silakan gunakan. Bila Bapak Ibu guru maupun anak-anak punya cara lain yang lebih efektif, silakan gunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.